Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat di dalam Kristus. Saya sadar bahwa hari-hari ini ada hari-hari yang berat karena pandemi begitu tinggi hari-hari ini. Tapi jangan khawatir, rencana Allah tidak pernah berubah. Ada ayat yang saya diingatkan untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu ayat ini menjadi ayat favorit buat kita. Dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita sedang alami, mungkin kita sedang berbaring, kita sedang kurang enak badan, ayat ini katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa minggu ini kita sudah banyak diperlengkapi tentang bagaimana kita bisa hidup otentik. Kenapa hidup otentik perlu? Karena itulah salah satu inti dari gaya hidup komunitas sepakat atau kompak. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan rencana Allah di akhir zaman. Kita menjadi gereja-gerejanya. Nah, begitu banyak materi yang sudah kita dapatkan beberapa minggu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sempat berpikir, aduh banyak sekali. Bagaimana saya bisa memulainya? Saya itu harus mulai dari mana? Oh tenang Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan coba rangkum intisari dari beberapa khotbah yang sudah kita jalani. Oleh karena itu tema khotbahnya saya angkat sebuah tema yaitu hidup otentik itu mudah dan menyenangkan. Kita mau baca dulu ayat dasar yang kita pakai tentang bagaimana kita hidup otentik itu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sini katakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita itu harus terbuka. Bahkan ayat sebelumnya katakan demikian, di dalam ayat yang ke-6, saya bacakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata masalah hati kita terang itu jadi modal utama supaya kita bisa hidup otentik, supaya kita bisa melakukan semua kebenaran yang sudah kita dengar tentang hidup otentik. Di dalam Amsal 4 ayat 23 katakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ayat ini sangat menjelaskan bahwa lebih daripada apapun yang harus kita jaga adalah yang terutama adalah hati. Kalau kita mau hidup otentik, kalau kita mau membangun komunitas sepakat, kalau kita mau mengalami kasih persaudaraan, yang pertama ayat ini katakan jaga hati kita sendiri dengan kewaspadaan. Dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pribadi Allah masuk di dalam roh kita. Dan dialah itulah kehidupan. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan. Jadi kalau kita jaga hati kita, maka aliran kasih daripada Allah itu sendiri akan mengalir keluar. Dan itulah yang akan mengikat dan mempersatukan. Demikian surat Paulus mengatakan. Jadi kita akan lihat nanti dalam role play, simulasi, bagaimana ternyata hati itu sangat penting. Menjaga hati secara pribadi itu menentukan kita bisa hidup dalam komunitas sepakat yang otentik, yaitu dengan mengalami gaya hidup Coram Deo setiap hari. Kita akan saksikan ya bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah simulasi yang akan kita lihat tentang apa yang selama ini kita sudah pelajari.
Di sebelah kanan saya adalah Dodo, di sebelah kiri saya adalah Didi. Mereka berdua masing-masing memiliki topeng, sama seperti kita, bukan? Siapapun kita, selama kita masih manusia, sangat besar kemungkinan kita memiliki topeng kita masing-masing. Dodo dan Didi adalah teman kompak. Setiap hari mereka berusaha untuk membangun hubungan. Mereka telepon, mereka share, mereka video call. Tapi karena mereka menggunakan topeng, akhirnya hubungan menjadi kering, istilah sekarang itu garing, dan membosankan. Berusaha semangat, tapi tetap membosankan. Inilah kehidupan kompak yang berusaha dijalani, tapi semuanya menjadi formalitas. Tapi Dodo dan Didi tidak putus asa. Mereka rindu dan haus untuk diperlengkapi supaya kompak mereka bisa berjalan seperti yang mereka mimpikan. Mereka mengikuti ibadah tentang gaya hidup kompak yang otentik. Mereka mendapat pencerahan dan mereka coba membangun hubungan dengan pengetahuan yang mereka dapat. Tapi mereka nggak berhasil. Mereka berdoa sungguh-sungguh supaya temannya masing-masing bisa melepaskan topengnya. Tapi doanya tidak terjawab. Ada ibadah berikutnya. Mereka ikuti sungguh-sungguh. Wah, bagaimana bisa menang atas ketamakan? Jangan-jangan teman mereka ini punya topeng tentang ketamakan yang harus dilepas. Mereka berdoa sungguh-sungguh supaya temannya bisa melepaskan topengnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak berhasil. Mereka belum putus asa karena firman Tuhan setiap minggu kita terus membahas tentang bagaimana hidup otentik. Bagaimana menang atas kemunafikan. Wah, mereka pikir ini benar, ini pasti temannya butuh ini. Ini pasti temannya butuh ini. Saya harus berdoa sungguh-sungguh supaya dia bertobat, supaya dia bisa benar-benar tahu bahwa menggunakan topeng munafik itu tidak baik. Tapi apa hasilnya? Tuhan tidak menjawab. Yang terakhir, minggu lalu mereka dengar khotbah tentang bagaimana menang terhadap kehidupan yang berdosa seksual itu, menghindari dosa seksual. Mereka pikir jangan-jangan teman saya ini punya dosa seksual. Jadi dia itu harus bertobat, dia harus segera melepaskan topeng itu. Mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, supaya temannya itu bisa bertobat. Tapi apa yang terjadi? Gak ada hasil. Tuhan tidak jawab doa mereka. Tapi kita mau lihat apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang sudah saya bacakan di awal. Dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan kata-katanya, jika kita mengaku dosa kita. Bukannya jika kamu mengaku dosa kamu. Pengakuan adalah urusan pribadi. Ingat, apa yang pernah dikhotbahkan oleh Pak Lukas, bahwa semua harus dimulai dari saya. Jadi jangan kita berdoa supaya teman kompak kita bertobat, melepaskan topeng, dan hidup otentik. Tapi berdoalah untuk diri sendiri. Pada akhirnya, Dodo menyadari bahwa dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh minta Tuhan sendiri berbicara kepada dia. Karena dia sudah tidak sanggup. Dan dia mulai menaikkan doa yang berbeda. Bahwa dia tidak sanggup dan dia butuh pimpinan Tuhan. Ini persis seperti yang dikatakan di Mazmur 51 ayat 19. Dikatakan demikian, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati Dodo
hancur. Karena dia frustrasi, dia nggak sanggup untuk menjalankan semua kebenaran ini. Dan dia sadar dia butuh pimpinan Tuhan. Oleh karena hatinya yang begitu hancur menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, maka Dodo mendapatkan anugerah Tuhan. Dia mendapatkan pencerahan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Di sini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi karena hati yang begitu hancur dan sungguh-sungguh berharap dari Dodo, maka Roh Kudus pimpinannya menjadi nyata buat hidupnya. Dan Roh Kudus inilah yang membawa Dodo itu akhirnya bisa mengingat apa yang Yesus ajarkan. Dia bisa melihat bahwa Yesus tidak jauh dan ada di sampingnya. Dodo dengan hati yang remuk dan hancur, dia berdoa merendahkan hati dan dia minta pimpinan Roh Kudus supaya dia bisa memahami ajaran-ajaran yang telah dia terima. Dan oleh karena Roh Kudus akhirnya dia bisa mengenali bahwa Yesus tidak berada jauh dari dirinya, tapi berada di sebelahnya, di sisinya. Yesus menunjukkan dirinya di dalam rohnya Dodo. Dan dia diingatkan akan kebenaran firman yang pernah dia dapat. Dan dia lihat bahwa itulah dirinya. Dia lihat itu dari cermin. Karena cermin itu adalah pencerahan yang Tuhan Yesus berikan. Kemudian Tuhan Yesus tunjukkan lagi bahwa masih ada topeng lain lagi. Dan itu yang dia miliki. Akhirnya Dodo menyadari dan dia lepas itu topeng. Karena Tuhan Yesus menunjukkan kepada dirinya. Dan yang satu lagi ternyata masih ada. Topeng yang berikut itu kemunafikan. Dan Yesus ingatkan pengajaran yang sudah dia dengar dalam khotbah hari Minggu. Dan Dodo bebas dari topeng. Dodo berusaha untuk kembali membangun hubungan kompak dengan Didi. Tapi Didi masih mengenakan topeng, sehingga hubungan kompak tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena masih ada dosa yang menghalangi hubungan mereka. Jadi Dodo, hubungan pribadi dengan Tuhan dia sudah beres. Dia bisa berdoa dengan bebas, secara pribadi. Tapi hubungan kompak masih belum bisa terjadi. Tapi akhirnya Didi menyadari bahwa dia tidak bisa terus-terusan seperti ini. Dia mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Dia mulai menyadari bahwa dia membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dia remuk hatinya. Dia frustrasi, dia sadar bahwa dia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri untuk dia hidup otentik. Dia membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Karena kerendahan hati dan penyerahan hidup Didi, maka Roh Kudus pun akhirnya memberikan pencerahan. Sebagai penolong, akhirnya Roh Kudus menyadarkan kepada Didi bahwa Yesus tidak jauh. Yesus selalu ada di sebelahnya. Dan Yesus selalu mengingatkan kebenaran firman yang perlu dia alami. Dan Didi pun mendapat pencerahan. Dan dia mulai melepaskan topengnya. Dan dia sukacita. Dan Yesus pun sukacita. Dan sekarang Dodo dan Didi memulai kompak dengan cara yang benar. Tanpa topeng. Dan mereka mulai melihat ternyata masing-masing di wajah temannya ada kesalahan-kesalahan yang perlu ditolong. Perlu dibantu. Maka secara bergantian mereka saling mengingatkan. Secara bergantian mereka saling menasehati. Secara bergantian mereka saling mendukung satu sama lain. Sehingga semakin serupa dengan Kristus. Ya. Tapi dalam perjalanan waktu, Dodo dan Didi bisa tergoda untuk kembali mau mengenakan topeng yang pernah dia kenakan sebelumnya.
Tapi kita bersyukur karena ada Roh Kudus yang mengingatkan dan mengajarkan. Sehingga mereka benar-benar berdoa setiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus. Inilah gaya hidup Coram Deo. Dan Tuhan Yesus selalu hadir. Dan dia memberikan keteguhan iman pada mereka. Supaya mereka tetap ada di dalam kebenaran. Dan bisa menjalankan kompak. Ya, kembali menjalankan kompak. Dan mereka bisa saling menolong kelemahan satu sama lain. Saling menutupi kesalahan. Sampai akhirnya serupa dengan Kristus. Nah, inilah adalah gaya hidup kompak. Dan yang tadi gaya hidup Coram Deo. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah menyaksikan role play tadi? Apakah kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan dari setiap kebenaran firman sudah kita dapatkan? Kita mendapatkan kebenaran firman lewat khotbah, itu bagus. Tapi kita tetap membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tahu kebenaran mana yang memang Tuhan mau kita alami saat ini. Setiap orang tentu berbeda-beda. Karena setiap orang punya masalah dan kebutuhan yang berbeda. Dan Roh Kudus itu yang tahu persis siapa kita secara pribadi. Lebih daripada siapapun. Jadi percayakanlah hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Seperti dalam role play, pada saat pertama Dodo menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Dia bisa merasakan, dia bisa tahu ada Yesus. Dan dia bisa melihat Yesus menunjukkan kebenaran firman mana yang harus dialami. Dan itu adalah topeng pertama, bukan? Yang akhirnya dia lepaskan. Dia dapat iman. Kenapa dia dapat iman? Karena Yesus sendiri mengingatkan kembali kebenaran firman yang dia tahu. Ingat, iman timbul karena pendengaran. Dan pendengaran karena firman Kristus. Hanya firman Kristus yang meremah saja. Itu yang bisa jadi iman. Nah, kemudian secara bertahap kita lihat dalam role play yang tadi, satu demi satu topeng dari Dodo akhirnya bisa dia putuskan, dia lepaskan. Kenapa? Karena dia berjumpa Yesus. Dia mengalami Coram Deo itu. Jadi kalau kita mengalami Coram Deo secara pribadi, kita pasti terima iman. Dan iman itulah yang membuat kita bisa melangkah di dalam kasih karunia. Untuk melepaskan topeng. Susah melepas topeng yang sudah dipakai bertahun-tahun. Tapi kalau sudah mendapatkan iman karena firman Kristus, tidak ada yang sulit. Karena Yesus bersama dengan dia. Kita lihat Dodo melepas dulu semua topengnya. Tapi pada saat dia coba berkomunikasi dengan teman kompaknya Didi. Karena Didi masih belum melepaskan topengnya. Padahal kita tahu tadi dalam role play. Topeng Didi hanya satu, topeng Dodo ada 3. Dan kemungkinan di awal Didi berpandangan bahwa saya lebih rohani. Tapi ternyata itu nggak ada gunanya. Selama masih ada topeng, artinya hati yang tadi kita lihat ada gambar hati Didi masih tertutup. Hati Dodo sudah terbuka. Tapi tidak bisa terjadi hubungan komunitas sepakat. Tapi kita bersyukur. Lewat apa yang dialami Dodo, Didi akhirnya tadi berpikir bukan? Bahwa dia tidak mau seperti itu. Sebenarnya tanpa disadari, Dodo berhasil memuridkan Didi. Supaya Didi pun akhirnya melakukan persis sama seperti yang Dodo lakukan. Dia hancur hati, dia rubah doanya, dan dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami Coram Deo itu. Dan dia dapat iman, dan dia bisa lepaskan topeng kemunafikannya. Yang kita lihat bukan? Pada saat Roh Kudus sendiri yang memimpin masing-masing mereka bertemu dengan kebenaran firman yang dari Kristus itu sendiri. Akhirnya kompak komunitas sepakat itu berjalan secara alami. Mereka bisa saling menolong satu demi satu. Melepaskan kesalahan demi kesalahan rekannya. Memberikan masukan, memberikan koreksi yang membangun. Indah bukan?
Tapi kita lihat dalam proses selanjutnya, dosa tetap seringkali menggoda untuk mereka bisa mengambil kembali topeng yang sudah dilepaskan. Tapi karena mereka terus-menerus setiap hari menyerahkan hidup kepada pimpinan Roh Kudus. Lihat gambar Roh Kudus yang di topi mereka, bukan? Artinya Roh Kudus selalu mengingatkan mereka sehingga mereka tidak jadi pakai topeng itu. Dan mereka tetap bisa melanjutkan gaya hidup kompak. Kenapa? Karena mereka mengalami gaya hidup koram deo setiap hari. Nah, kita bersyukur karena sebenarnya pada saat kita mengalami gaya hidup koram deo, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, katakan demikian, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, yaitu daripada Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ayat ini tentu bukan bermaksud kita tidak perlu diajar oleh orang lain lagi. Bukan begitu maksud ayat ini. Maksud ayat ini, pada saat kita menerima banyak pengajaran, banyak pengarahan, langkah terakhir kita harus pastikan apa mau Tuhan buat hidup saya. Itu yang paling penting. Bukan apa mau pemimpin saya buat saya, apa mau orang tua saya buat saya, itu levelnya bukan yang paling utama. Yang paling utama kita perlu tahu, apa yang Tuhan mau buat saya. Artinya kita belajar dengar, apa yang Yesus ajarkan lewat pengurapan yang Dia sudah berikan pada kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diurapi bukan menjadi anak Allah. Gen DNA anak Allah itulah yang akan membuat kita di roh kita itu mengerti bahwa yang mana dari pengajaran yang aku dengar itu memang Tuhan mau buat saya lakukan setiap hari. Jadi akan sangat menyenangkan kalau kita menjalani hidup ini, kita mempercayakan hidup kita setiap hari kepada pimpinan Roh Kudus, dan kita biarkan Yesus yang memimpin kita, sehingga hati kita bisa kita jaga dan terus mengalir aliran kehidupan. Dan kita bisa kapanpun membangun hubungan komunitas sepakat dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Yang pasti, sudahkah kita menyediakan waktu yang cukup untuk kita punya waktu intim bersama dengan Tuhan? Supaya kita izinkan Dia berbicara kepada kita. Dia yang lebih kenal kita daripada siapapun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk role play yang kami sudah saksikan. Kami sadar Tuhan bahwa mengikut Engkau bukanlah suatu hal yang berat, bukan sesuatu hal yang membuat kami menderita. Karena firman-Mu katakan, untuk kami datang kepadamu, untuk memikul kuk yang Kau berikan. Dan Kau katakan bahwa kukmu itu enak dan bebanmu itu ringan. Kami sadar Tuhan, mengikut Yesus adalah sebuah kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau selama ini kita merasa terbebani, merasa justru berat mengikut Yesus untuk hidup otentik, hidup dalam komunitas yang bertanggung jawab, dan kita rindu supaya Roh Kudus sendiri memimpin kita secara pribadi, menemukan kebenaran sehingga kita peroleh iman dan ada kasih karunia untuk kita jalani. Berdoalah dari hati kita yang paling dalam dan bicaralah kepada Dia dengan hati yang hancur. Seperti dalam role play tadi, minta Roh Kudus pimpin. Bapa, aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat menyaksikan tayang ini, mereka butuh pimpinan-Mu. Engkau sanggup berbicara dengan cara-Mu yang sangat khas. Supaya setiap kami Tuhan boleh mengenal pribadi-Mu. Dan kami bisa menerima iman dan menerima kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kami tidak berjalan sendirian di bumi ini dalam kondisi yang sulit ini. Tapi Engkau selalu bersama kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersyukur
buat ibadah yang sudah kita sama-sama ikuti pagi ini. Dan biar kiranya pimpinan dari Roh Kudus itu tidak henti-henti memimpin kita. Sehingga kasih Allah itu terus meluap dari hati kita. Keluar dari hati kita. Menjadi aliran-aliran kehidupan. Menyegarkan begitu banyak hati yang sedang takut, kecewa, khawatir. Untuk mereka pun juga boleh disegarkan. Dan mengenal pribadi Allah yang menyegarkan hidup mereka. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi sumber kehidupan. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.